Namo Buddhaya. Tiba saatnya kita membahas perkembangan agama Buddha pada zaman penjajahan. Bagaimana agama Buddha pada zaman penjajahan? Ada suatu masa di mana agama Buddha dikatakan sebagai mengalami masa gelap di Indonesia. Ada sebuah Condro Sangkolo ya, Candra Senggala. Sirno ilang kertaning bumi. Sirno berarti angka 0, ilang berarti angka 0, kosong, kertaning berarti angka 4, dan bumi berarti 1. Pembacanya dibalik, sehingga itu menjadi tahun 1400 Saka, yang sama dengan tahun 1478 Masehi. Sacondro Sangkolo inilah yang dikatakan sebagai masa awal gelapnya agama Buddha dan agama Hindu setelah runtuhnya kerajaan Majapahit. Dengan demikian, Majapahit runtuh berarti perkembangan agama Hindu Buddha mengalami masa surutnya, mengalami masa redupnya. Agama Buddha sering diperumpamakan seperti seekor singa raja hutan yang ditakuti oleh hewan-hewan lain di hutan, namanya juga raja hutan. Tetapi sang singa raja hutan, akhirnya mati oleh kutunya sendiri. Demikian pula agama Buddha ini dapat hilang, lenyap karena perbuatan dan perilaku umatnya sendiri. Nah, pada masa setelah Majapahit runtuh, banyak kegiatan sinkretisme agama Buddha dan Hindu. Dua agama ini dipadu-padukan, dicampur-campur, perpaduan dua agama ini menjadikan tidak jelas lagi mana yang Hindu, mana yang Buddha, sehingga agama ini menjadi tidak populer. Hal lain yang juga menimbulkan redupnya agama Buddha antara lain berkembangnya praktek tahayul. Sebagaimana ajaran Buddha, ada Silabata Paramasa. Itu adalah salah satu sebab kita ini terikat pada kelahiran karena percaya pada tahayul. Di dalam ajaran Sang Buddha ada istilah Silabata Paramasa, artinya kepercayaan yang buta tentang tahayul. Contohnya kepercayaan bahwa dengan sesembahyang seseorang dapat mencapai kesucian. Ini kepercayaan yang salah dan itu tahayul. Dan ketika ini menjadi berkembang, sangat berkembang pada setelah runtuhnya Majapahit, ini satu hal yang menyebabkan agama Buddha menjadi runtuh, redup, dan tidak populer. Ada lagi perilaku umat yang menyebabkan agama Buddha redup, yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua dipahami secara keliru. Sebagaimana kalimat yang dicetuskan oleh Butan Tular dalam kitab Sutta Soma, Jina Tatwa lawan Siwa Tatwa Tunggal, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Ini artinya kan berbeda-beda tapi satu juga, tak ada hukum yang mendua. Tapi dipahami secara keliru untuk dasar mencampurkan dua agama yang ada pada waktu itu, yaitu agama Hindu Buddha, sehingga tidak jelas lagi mana yang Hindu, mana yang Buddha. Jadi ini melengkapi sinkretisme yang menyebabkan redupnya perkembangan agama Buddha di Indonesia. Ada lagi yang menyebabkan redupnya perkembangan agama Buddha di Indonesia, seperti juga terjadi di India, yaitu berkembangnya pemujaan terhadap Molimo. Pemujaan terhadap Molimo ikut pula menyebabkan agama Buddha mengalami keredupan sebagaimana yang terjadi di India. Molimo ini Madyo, Mamso, Matsya, Mudra, Maituna. Kalau ini berkembang menggambarkan perilaku umat Buddha sendiri menjadi buruk sehingga tidak populer, tidak disukai oleh
masyarakat umumnya. Ada lagi, yaitu penyembahan terhadap berhala. Memang umat Buddha ini menggambarkan patung Buddha atau Buddha Rupang sebagai simbol, sebetulnya simbol penghormatan sebagai ungkapan terima kasih, sehingga ada Buddha Rupang, patung Buddha, sebagaimana kita lihat di permukaan Candi Borobudur, banyak patung Buddha di sana. Nah, ketika ini menjadi keliru penggunanya, di mana umat Buddha sendiri misalnya memperlakukan Buddha Rupang, patung-patung Buddha sebagai berhala, yaitu tempat untuk minta rezeki, minta eneng jodoh, dan seterusnya. Ini jelas praktek penyembahan terhadap berhala. Ketika ini berkembang, maka agama Buddha menjadi redup dan tidak populer. Nah, sekarang tidak demikian ya. Perebutan kekuasaan yang terjadi di Majapahit itu ikut pula menyebabkan menjadi salah satu redupnya perkembangan agama Buddha. Samping pesatnya perkembangan agama lain, agama Buddha mulai berkembang dan mulai populer dan menjadi pelukan masyarakat umum. Dan tentang runtuhnya Majapahit dikatakan sebagai tahun 1521. Ini baru benar-benar dikatakan sebagai Majapahit runtuh ya. Ini perlu saya jelaskan bahwa lenyapnya Majapahit dari muka bumi terjadi antara tahun 1518 sampai dengan 1521 yang dilakukan oleh Adipati Yunus, anak Raden Patah, penguasa Demak, sebagai tindakan balasan terhadap Girindrawardhana yang telah mengalahkannya, yaitu Bre Kertabumi. Nah, sejak itulah agama Buddha tidak terceritakan lagi. Maka dikatakan sebagai mengalami masa gelap. Kemudian datanglah penjajahan, di mana kehidupan bangsa Indonesia, Nusantara ini didatangi oleh bangsa-bangsa Eropa yang menjajah Indonesia. Maka terkait dengan itu, ada masa kebangkitan agama Buddha di Indonesia. Setelah tenggelam Majapahit runtuh, agama Buddha tenggelam, kemudian masa penjajahan, dan pada masa penjajahan, terutama ya di waktu-waktu akhir penjajahan, agama Buddha mulai menampakkan kembali, mulai muncul kembali. Dimulai dari mana? Nih ya, dimulai dari pemerintah kolonial Belanda mendirikan Perhimpunan Teosofi ya. Perhimpunan Teosofi ini yang kemudian menjadikan cikal bakal munculnya kembali agama Buddha, terutama pada masa penjajahan. Nah, tujuannya apa dibentuk Perhimpunan Teosofi? Saya sangat peten ya Perhimpunan Teosofi ini. Ini tujuannya adalah mempelajari inti kebijaksanaan semua agama dan menciptakan inti persaudaraan yang universal. Itu tujuan pendirian Perhimpunan Teosofi. Nah, karena itulah agama Buddha mulai termasuk sebagai salah satu agama yang dipelajari begitu. Ada upaya pelestarian ajaran Buddha, ya. Konghucu dan Lao Tse juga ya. Maka dari sana lahirlah organisasi Sam Kau Hui. Nah, ini tahun 1932 berdirilah International Buddhist Mission. Ini berarti mulai nampak banget ini ya agama Buddha nih. Mulai dari organisasi International Buddhist Mission. Tahun 1931 terbit majalah Mustika Dharma yang dipimpin oleh Kwitek Hoi. Dan dari sana lahirlah organisasi Sam Kau yang mempelopori kebangkitan kembali agama Buddha
di Indonesia. Jadi kalau ada organisasi yang pelopori agama Buddha itu siapa? Ini organisasinya ya. Namanya Samkau. Organisasi yang pelopori kebangkitan kembali agama Buddha di Indonesia. Dan lebih lagi memantapkan perkembangan dan pertumbuhan agama Buddha adalah tanggal 4 Maret. Tanggal 4 Maret 1934 ada seorang biku kelas dunia nih ya. Biku yang datang berkunjung ke Indonesia. Beliau adalah Biku Narada yang menginjakan kakinya untuk pertama kali di Indonesia, yaitu di Tanjung Priok. Ya. Dan pada tanggal 10 Maret 1934, Biku Narada ini hadir pada upacara penanaman pohon Bodhi di halaman Candi Borobudur. Kalau begitu, siapa saja sih tokoh kebangkitan agama Buddha pada masa penjajahan? Siapa saja? Kita lihat. Pertama adalah Kui Tek Hwai. Ini lahir di Bogor, Jawa Barat ya, pada tanggal 31 Juli 1886. Kui Tek Hwai ini adalah sastrawan Melayu Tionghoa dan tentu saja tokoh ajaran Tridharma yang dikenal dengan nama Sam Ko Hwe. Beliau banyak menulis karya sastra, terutama novel dan drama, kehidupan sosial dan agama masyarakat Tionghoa Peranakan, masyarakat Tionghoa yang ada di Indonesia. Tokoh lain yang sangat berperan dalam perkembangan agama Buddha di Indonesia adalah Biku Narada. Beliau lahir di tengah-tengah masyarakat Katolik di Kota Hena, suatu daerah di pinggiran kota Kolombo, Sri Lanka. Bante Narada ini pada waktu kecilnya bernama Sumanapala. Ayahnya bernama Kalonis Parera, ibunya bernama Papilina de Silva. Beliau mendapat pendidikan dasar Katolik dan mempelajari kitab Injil serta apologetika. Apa sih peran Biku Narada bagi pertumbuhan kembali agama Buddha di Indonesia? Beliau hadir di Indonesia sebagai biku luar negeri ya, yang pertama kali hadir di Indonesia setelah masa gelapnya agama Buddha sejak runtuhnya kerajaan Majapahit. Jadi hebat kan? Beliau berperan memberikan khotbah-khotbah dan pelajaran-pelajaran Buddha Dharma di beberapa tempat, misalnya di Jakarta, Bogor, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Belum berkait penanaman pohon Bodhi di pekarangan Candi Borobudur pada tanggal 10 Maret 1934 ya. Jadi kalau Anda hadir di Borobudur dan melihat ada pohon Bodhi di sana di pelataran candi, nah beliau inilah, Biku Narada inilah yang memberkahi penanaman pohon Bodhi tersebut. Bante Narada juga yang membantu, dalam pendirian Jawa Buddhist Association, perhimpunan agama Buddha yang pertama di Bogor dan di Jakarta. Peran lainnya adalah menjalin kerjasama yang erat dengan biksu-biksu dari kelenteng-kelenteng Kim Tek Li, Kwan Im Tong, dan Tong Santong di Jakarta, kelenteng Hok Tek Bio di Bogor, kelenteng Kwan Im Tong di Bandung, kelenteng Tin Kok Si di Solo, dan perhimpunan-perhimpunan Teosofi di Jakarta, Bogor, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Bante Narada juga yang melantik upasaka-upasaka dan upasika-upasika ya, umat Buddha laki-laki upasaka, umat Buddha perempuan upasika-upasika di tempat-tempat yang beliau kunjungi. Bapak Maha Upasaka S. Mangun Kawoco, tokoh umat Buddha Jawa Tengah dan sekaligus anggota MPR,
telah dilantik menjadi upasaka di Yogyakarta oleh Bikun Rada pada tanggal 10 Maret 1934. Demikian, terima kasih dan Anumodana. Namo Buddhaya.